Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Kali ini kami menyampaikan bahwa wabah virus komunis Tiongkok atau pneumonia Wuhan menyebar ke seluruh dunia. Virus itu menyebabkan banyak orang yang tewas dan terinfeksi. Seperti ditulis cn.ntdtv.com, sebuah daftar kematian dari personel pencegahan epidemi di internal Partai Komunis Tiongkok terungkap di internet. Anehnya di antara ratusan orang yang meninggal dunia, lebih dari 80% adalah anggota Partai Komunis Tiongkok. Sebagian besar kematian mereka ditandai sebagai kematian karena kelelahan kerja. Tidak satupun dari kematian mereka ditandai sebagai akibat dari wabah virus komunis Tiongkok. Menurut kalangan luar, di satu sisi komunis Tiongkok masih menutupi fakta kematian massal akibat epidemi. Di sisi lain juga khawatir jika mengungkapkan fakta yang sebenarnya karena memicu kepanikan di internal komunis Tiongkok. Mari simak berita selengkapnya. Pada tanggal 17 Maret lalu, pengguna Twitter dengan nama Jason V. Lee memaparkan daftar kematian 317 orang. Anehnya di bawah serangan epidemi, orang-orang yang tewas ini sebagian besar disebabkan oleh kelelahan akibat kerja yang ekstrim. Disebutkan juga lebih dari 80% yang tewas adalah anggota partai. Namun demikian, tidak ada satupun yang tewas karena wabah virus komunis Tiongkok. Hanya saja disebutkan sebagian besar dari mereka meninggal karena pneumonia radang paru-paru, tetapi tidak menyebut akibat wabah virus komunis Tiongkok. Berita selanjutnya, diskusi sengit antar netizen daratan Tiongkok. Atas daftar-daftar data tersebut menimbulkan diskusi panas di kalangan netizen daratan Tiongkok. Mereka bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Ada netizen menulis, begitu banyak orang meninggal karena kelelahan dari akibat kerja ekstrim, membuktikan terlalu banyak orang yang terinfeksi dan anggota partai semuanya mati kelelahan. Lainnya menulis, lebih dari 80% yang tewas adalah anggota partai. Semoga saja mereka terus percaya pada komunis di neraka sana. Lainnya juga menulis, begitu banyak mati. Apakah kerabat dan sahabat mereka diam saja? Tidak ada yang curiga dan melakukan perlawanan. Bahkan ada juga yang menulis seperti ini, begitu banyak anggota partai yang mati kelelahan. Ini menunjukkan yang tewas secara massal lebih banyak lagi. Hanya saja tidak di statistik. Partai hanya menghitung anggota partainya sendiri. Orang-orang yang mati kelelahan ini pergi menemui leluhur mereka, Karl Marx. Beberapa hari yang lalu, sumber orang dalam yang mengetahui hal itu memberikan daftar kematian kepada media NTD-TV. Dalam daftar resmi itu, sebanyak 65 kematian tercatat dalam satu halaman. Sebagian besar adalah anggota Partai Komunis dan polisi garis depan. Penyebab kematian sebagian besar juga ditulis penyakit mendadak karena kerja ekstrim. Sumber dalam itu mengatakan bahwa daftar tersebut adalah bagian dari daftar kematian mereka yang berpartisipasi dalam pencegahan epidemi hingga 10 Februari 2020. Tetapi pada kenyataannya, sangat mungkin mereka semua meninggal karena terinfeksi virus komunis Tiongkok, akan tetapi tidak dimasukkan dalam daftar kematian. Ini adalah kebiasaan komunis Tiongkok dalam membuat kebohongan. Sebelumnya, media menerbitkan sejumlah besar laporan yang mengungkapkan bahwa sejumlah besar pasien virus komunis Tiongkok tidak didiagnosis. Pada awal Maret 2020, pimpinan rumah duka dari Chining, Provinsi Santong, Tiongkok yang terletak sekitar 450 mil dari pusat penyebaran virus, mengungkapkan bahwa di antara sejumlah besar mayat yang mereka tangani baru-baru ini, semakin banyak korban tewas akibat pneumonia yang belum dapat ditentukan penyebabnya. Banyak orang yang meninggal karena gagal napas. Mereka ini tidak diakui sebagai terinfeksi virus komunis Tiongkok oleh pihak rumah sakit. Karena itu mereka tidak dimasukkan dalam infeksi virus komunis Tiongkok. Pada awal wabah Desember tahun lalu, banyak orang yang terinfeksi virus komunis Tiongkok ditolak oleh pemerintah untuk pengujian virus meskipun gejala mereka terinfeksi itu sangat jelas. Selain itu, rumah sakit juga tidak boleh melakukan rapid test untuk pasien tanpa persetujuan dari pucuk pimpinan. Sebagaimana diketahui, virus komunis Tiongkok memiliki kemampuan penyebaran yang kuat. Virus itu juga dapat ditularkan melalui partikel-partikel atau tetesan air udara. Jika mayat tidak ditangani dengan benar, dapat memicu penyebaran virus dengan cepat. Anggota keluarga meminta konfirmasi tes mendiang dan menguji, mendiagnosis serta mengkarantina anggota keluarga yang melakukan kontak dekat untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, akan tetapi ditolak oleh rumah sakit. Data yang dihimpun dari sejumlah rumah duka dan layanan pemakaman menunjukkan bahwa infeksi virus dan data kematian yang diumumkan oleh pemerintah komunis Tiongkok jauh lebih rendah daripada jumlah yang sebenarnya. Sebagian besar mayat yang dimasukkan ke krematorium adalah pasien virus dari anggota komunis Tiongkok, sedangkan jumlah mayat jauh lebih tinggi daripada jumlah kematian normal. Ini menunjukkan bahwa pemerintah komunis Tiongkok sengaja menyembunyikan jumlah pasien terinfeksi dan mengurangi jumlah kematian akibat infeksi.
Data infeksi dan kematian yang diumumkan Komunis Tiongkok hanyalah segelintir dari sejumlah besar infeksi dan kematian yang sebenarnya. Konsultan Organisasi Kesehatan Dunia Ira Longini memperingatkan pada Februari lalu bahwa epidemi bisa memburuk lebih lanjut dan 2/3 dari populasi dunia mungkin akan terinfeksi. Dia menekankan bahwa meskipun Tiongkok telah menerapkan langkah-langkah pencegahan seperti menutup kota, tapi itu tidak dapat menghentikan penyebaran virus. Beberapa ahli Amerika mensimulasikan wabah epidemi Wuhan. Pakar ini mensimulasikan bahwa dalam 18 bulan jumlah kematian global akibat infeksi akan mencapai 65 juta jiwa.